Gadis kecil ini baru berusia 7 tahun sudah bisa menyelesaikan soal matematika yang sangat sulit. Tapi pamannya tidak menginginkan ini. Memaksanya untuk menghadiri kelas 1 di sekolah dasar. Belajar dengan anak-anak lain seperti biasa. Hari pertama gadis kecil di sekolah. Sepertinya tidak percaya dengan apa yang diajarkan guru di sana. Benarkah 3+3? Sepertinya dia tidak salah dengar. Tapi dia tidak tahu itu kelas 1, tidak semua anak seperti dia. Ketika melihat keterkejutan anak itu, guru mengajukan pertanyaan yang lebih sulit. Jadi, berapa 15 plus 1 7? Dia menjawab dengan benar begitu cepat sehingga senyum guru itu segera menghilang. Namun, guru terus meningkatkan kesulitan pertanyaan. 57 plus 135 sama dengan berapa, tolong jawab ya. 192. Ini benar-benar terlalu cepat untuk anak kelas 1. Membuat guru itu telah mempercayai apa yang dia pikirkan. Dia sebenarnya cukup terkejut dengan murid kecilnya. Dia memutuskan untuk mengajukan pertanyaan untuk muridnya. Berapa 57 kali 135? Kali ini gadis itu terdiam dan tidak langsung menjawab. Guru itu akhirnya menghela nafas lega. Mempersiapkan untuk melanjutkan pengajaran dia. Ibu hasilnya sama dengan 7695. Ketika dia mendengarnya, dia mengeluarkan laptopnya dan menekan. Luar biasa, hasilnya 100% akurat. Tidak hanya itu, selama tes dia bisa menemukan akar kuadrat. Guru sekarang benar-benar tercengang. Dia berpikir bahwa mempelajari pengetahuan kelas 1 ini membosankan. Dia membawa murid itu ke kepala sekolah. Dia juga menghubungi orang tua secara langsung untuk mendiskusikan. Dan pamannya ada di kantor. Dia segera memberitahunya tentang situasi gadis itu. Dia bilang dia pikir murid ini jenius. Dia baru berusia 7 tahun dan sudah bisa menghitung 3 kali lipat. Tapi sepertinya pamannya tidak terlalu senang. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kemudian paman pergi dan tidak mengungkit masalah itu lagi. Keesokan harinya, seluruh kelas menjalani tes. Ketika seluruh kelas masih berjuang untuk mengerjakan tes, dia segera menyelesaikan tesnya. Selesai topik pertama, guru segera memberinya kertas kedua. Kali ini bukan matematika kelas 1 yang sederhana. Itu adalah persamaan matematika yang sulit. Tapi gadis itu masih dengan cepat menyelesaikan jawabannya. Tes selesai. Dan tentu saja hasilnya benar sekali. Setelah berkali-kali menantang murid ini, saat ini, guru percaya bahwa dia benar-benar jenius matematika. Dia benar-benar penasaran. Ini benar-benar kasus yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Guru segera mencari nama gadis itu di internet. Itu seperti mencoba saja, tetapi hasil pencarian mengejutkan guru. Ternyata ibu gadis itu adalah seorang matematikawan terkenal. Tapi bunuh diri saat meneliti topik besar. Dia segera menghubungi pamannya. Dia mengatakan yang sebenarnya padanya. Seperti yang dia lihat, kakak perempuannya adalah seorang ahli matematika. Tetapi orang tuanya bercerai ketika dia mendengar bahwa kakak perempuannya hamil. Tapi neneknya hanya tertarik pada topik penelitian ibunya. Kakak perempuan itu menunda penelitiannya saat dia hamil. Dia sangat kecewa padanya. Dia dan ibunya tidak pernah berhubungan lagi sejak saat itu. Dia tidak peduli dengan kakak dia lagi. Setelah kematian kakaknya, dia merawat keponakannya. Paman gadis itu adalah seorang pengemudi kano. Meskipun hidup tidak terlalu kaya, dia selalu mengajaknya bermain. Membuat dia merasa sangat bahagia. Berbicara dengan pamannya, dia tidak hanya unggul dalam IQ, tetapi EQ-nya juga sangat bagus. Teman sekelasnya diganggu oleh seorang senior. Gadis itu sangat berani, mengatakan bahwa dia adalah pengganggu. Kemudian mengambil buku itu dari teman sekelasnya. Ia pergi dan memukul wajah anak itu. Pamannya diundang ke sekolah. Kepala sekolah menyampaikan keinginannya. Dia ingin mengirimnya ke sekolah jenius untuk pelatihan. Permintaan yang sangat baik dari sekolah. Dia juga berjanji untuk memberinya beasiswa penuh. Dengan kondisi yang begitu baik, paman dengan tegas menolak. Meskipun dia sangat berbakat, tapi yang diinginkan adalah sekolah biasa saja. Kecuali mereka mengusir keponakannya. Ketika dia kembali, dia melihat seorang wanita tua berdiri di depan rumah. Ini adalah neneknya. Ternyata dia mengetahui cucunya adalah seorang jenius matematika. Dia benar-benar ingin mengambil cucunya dan melatihnya untuk dapat menyelesaikan proyek penelitian ibunya. Dia akan mengikuti jalur akademik, tapi tentu saja itu mendapat keberatan dari pamannya. Biarkan dia memiliki kehidupan anak biasa. Itu adalah keinginan terakhir yang diinginkan ibunya untuk dipenuhi oleh pamannya. Aku sudah membesarkannya selama 7 tahun.
Bukankah ibu ingin dia menjadi seperti ibunya? Apa yang baik dengan ibu? Akhirnya mereka pergi. Benar saja, nenek tidak mudah menyerah. Untuk memperjuangkan hak asuh, dia membawa putranya ke pengadilan. Akhirnya mendapat persetujuan pengadilan untuk membawa cucunya. Dia tidak sabar untuk mengirim cucunya ke MIT yang bergengsi. Ia melihat pertanyaan dunia di dinding akademik. Dia bilang dia akan menemukan jawabannya secepat mungkin. Ini membuat nenek sangat bersemangat. Dia membawanya ke profesor di Fakultas Matematika untuk memeriksa levelnya. Profesor secara khusus menyiapkan masalah matematika yang sulit. Lihatlah tes matematika yang ditulis profesor di papan tulis. Gadis itu mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Tatapan profesor agak menghina dan kurang menghargai. Nenek juga tidak puas. Dia membawa cucunya keluar dari ruang kuliah. Tapi saat berjalan dengan neneknya, dia berkata, "Sebenarnya, sejak awal, bukannya aku tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Sebenarnya, aku tidak ingin mengatakan itu." Profesor itu memberikan topik yang salah dan segera memperbaiki masalah untuk memberikan hasil yang benar. Saya khawatir, bahkan profesor tidak bisa memberi jawaban. Gadis itu baru berusia 7 tahun, tetapi dia memecahkan masalah matematika universitas yang sulit. Langkah-langkah dari masalah matematika diselesaikan oleh gadis itu secara bergantian. Ketika dia menyelesaikan satu papan, dia menurunkan papan atas untuk melanjutkan menulis. Dia bahkan menaiki tangga untuk menulis di papan karena ketinggiannya yang terbatas. Dia menulis dengan sangat banyak, sangat cepat. Profesor sekarang melihat ini dan tercengang. Dia sengaja menulis judul yang salah untuk mengujinya. Tapi ketahuan, dia mengoreksi judulnya. Dan juga memberikan jawaban yang benar. Kemudian sang nenek bertemu dan berdiskusi dengan profesor tentang cucunya. Tapi ini membuat pamannya tidak senang. Dia tidak ingin gadis itu belajar saat ini. Paman ingin membawanya keluar, untuk membuatnya menikmati masa kecilnya. Gadis yang hanya ingin membaca buku penelitian. Tapi pamannya menghentikannya. Dia melanjutkan buku lain. Setelah beberapa saat seperti itu, paman memeluk dan mengangkatnya, membawa dia untuk melihat matahari terbenam yang cemerlang. Sungguh, itu benar-benar tidak pantas untuk usianya sekarang. Dia seharusnya menjadi anak biasa saja. Itulah yang benar-benar ingin dikatakan paman sekarang. Karena ibu gadis itu juga jenius matematika. Harus bunuh diri di bawah tekanannya. Akhir yang benar-benar tidak layak. Dan tentu saja dia tidak ingin cucunya berakhir seperti ibunya. Meskipun tinggal bersama pamannya, dia sangat bahagia. Tapi seorang pria lajang tanpa istri harus menjaga keponakan yang sedang dewasa. Orang-orang pengadilan telah datang untuk menyelidiki. Gadis itu tidak memiliki kamar sendiri dan tidak ada teman di sekitarnya. Penyelidik berpikir gadis kecil ini menyedihkan. Tapi dia sendiri tidak berpikir begitu. Mungkin pamanku tidak memberiku kondisi yang baik. Tapi dia pria yang baik. Mengapa menurutmu begitu? Karena pamanku sangat mencintaiku. Dia menyadari bahwa neneknya hanya peduli dengan bakatnya. Dan kaulah yang benar-benar mencintainya. Interogasi kedua di pengadilan. Kali ini, sang nenek menggunakan trik untuk memutuskan membawa gadis itu ke sisinya. Dia menemukan ayah gadis itu dan menyuruhnya untuk mengambil hak asuh anak itu sendiri. Namun, pria ini belum pernah bertemu dengannya. Jadi dia ingin menyerahkan hak asuh putri kepada neneknya. Tentu saja yang paman tidak ingin kalah dalam kali ini. Pengacara yang dia sewa bukanlah pengacara biasa. Ayah ini tidak melakukan tanggung jawabnya. Jadi tidak ada hak untuk menunjuk seseorang untuk merawatnya. Tapi dia sangat keras kepala. Dia bilang dia ingin membesarkannya tetapi tidak tahu di mana menemukannya. Pengacara segera mengambil komputer, memberikan bukti dari kata-katanya sebelumnya. Wajah ayah mulai memerah. Berita tentang dia telah diposting di internet. Tidak sulit untuk membuktikan keinginannya. Pada saat ini, sang ayah tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Mendengar hal itu, hakim pun menjatuhkan vonis. Pengadilan tidak memberi hak asuh pada ayah. Meskipun, badai sementara berakhir. Tetapi setelah mengetahui bahwa ayah kandungnya muncul, dia sangat sedih. Dia terisak, menyalahkan ayahnya. Dia pikir ayahnya tidak mencintainya. Tidak mau merawatnya. Dia seharusnya tidak dilahirkan. Saat ini, pamannya membawanya ke rumah sakit. Dia akhirnya berhenti dan tersenyum. Gadis kecil itu menyaksikan kelahiran seorang anak dengan matanya sendiri. Pada saat ini paman berkata kepada gadis itu bahwa, ketika kamu lahir, semua orang sangat bersemangat seperti ini. Meski paman bukan ayah kandungnya.
Tapi dia adalah harta karun di telapak tangannya. Akan selalu ada orang yang memperjuangkan keponakanmu. Sepertinya, orang yang duduk di sini bukan lagi neneknya. Dia mulai bertindak kasar. Dia ingin hak asuh cucunya. Ibu dan anak saling menggugat di pengadilan. Ibu sudah mulai memalingkan wajahnya, tidak lagi memiliki sikap tenang. Saya hanya ingin cucu saya belajar menjadi ahli matematika terkenal. Ketika dia berusia 3 tahun, ibunya menjadi ahli matematika top dunia. Tapi segera, dia memilih untuk mengakhiri nyawanya sendiri. Itu hanya untuk membalaskan dendam ibunya. Bukan hanya anak perempuannya, tetapi bahkan anak laki-lakinya menentangnya. Menyerah menjadi doktor filsafat, siap menjadi tukang reparasi kapal. Sungguh ambisi nenek ini terlalu besar. Dia ingin keponakan kecil mewarisi proyek ibunya. Ketika dia tahu cucunya memiliki bakat alami untuk matematika, dia segera muncul dan menarik keponakannya ke arahnya sehingga dia bisa memenuhi tujuannya. Dengan segala cara, dilakukan untuk mendapatkan hak asuh cucunya. Dia bahkan rela membawa putranya ke pengadilan untuk mencapai tujuannya. Kali ini pengacaranya sangat belak-belakan. Dia pikir pamannya membawa keponakannya untuk tinggal bersamanya. Tidak memperbolehkan keponakannya pergi ke sekolah jenius. Rupanya itu adalah ekspresi kecemburuan terhadap kakaknya. Dia mencoba untuk membuatnya menjadi orang biasa saja. Sebagai wali seperti itu, apakah ini benar-benar hal baik yang pantas dilakukan? Dia dengan keras membantah pernyataan pengacara itu. Tapi pengacara berulang kali menegaskan. Tapi apakah benar seperti itu? Dia menghela nafas. Melihat permainannya, dia mulai berpikir. Dia benar-benar tidak bisa memberinya kehidupan yang baik. Mereka kalah dalam sidang kali ini. Tetapi pada saat itu pengacaranya membuat kesepakatan, yaitu mencari keluarga angkat. Nenek dapat mengunjungi gadis itu kapan saja. Pengacara juga menyarankan sebuah keluarga kepadanya. Villa dengan kolam renang dan kamar tidur pribadi. Ada juga piano yang dia impikan sejak lama. Tapi paman tidak mampu membeli untuknya. Paman menjadi putus asa dan harus menerimanya. Dia mengantar cucunya ke keluarga itu, mengirimkan salah perpisahan yang membekas. Gadis itu menangis sambil memeluk pamannya. "Jangan pergi. Tolong jangan tinggalkan aku sendiri di sini. Tolong jangan." Paman benar-benar tidak bisa menahan diri. Tapi dia harus dengan enggan pergi untuk masa depannya. Namun, tidak terlalu lama. Dia memutuskan untuk pergi mencarinya. Tapi dia sangat marah dan berkata dia tidak ingin bertemu dengannya lagi. Dia merasa sangat sedih. Tapi suatu hari, secara kebetulan paman mengetahui. Kucing yang dibesarkan gadis itu disuntik dengan obat dan mati dengan tenang. Dia sangat marah karena berita itu. Ia bergegas ke toko hewan peliharaan. Dia tahu cucunya sangat mencintai kucing ini. Dia tidak bisa melakukannya sendiri. Hanya satu orang yang berani melakukan ini. Paman bergegas mendekat. Membuka pintu, dia melihat neneknya telah menemukan guru untuknya. Menatap gadis yang sedang bekerja keras memecahkan masalah matematika. Dia tidak bisa menahan lagi. Dia melemparkan buku catatan itu di depannya. Tetapi pada saat dia hendak membawanya pergi, dia melarikan diri dengan tergesa-gesa. Tentu saja sang paman buru-buru mengejar keponakannya. Dia memeluk gadis kecil itu dengan erat. Gadis yang memukulnya pasti menolak untuk diam. Dia menyadari bahwa dia benar-benar salah. Yang benar-benar dia butuhkan adalah cinta dan kebersamaan keluarga. Nenek selalu berpikir dia baik untuk anak-anaknya. Tapi dia tidak pernah peduli dengan pikiran anak-anak. Tidak menyangka cucunya begitu berbakat dan sangat pintar. Masih lucu dan imut. Dia sangat menyesal. Pada titik ini, gadis itu menangis. Dia memaafkan pamannya. Sang nenek mengambil buku catatan itu dan melihat. Apakah catatan penelitian dalam hal ini benar atau salah? Pria itu mengangguk setuju. Ternyata penelitiannya sudah lama selesai oleh ibunya. Tapi dia tidak mau menceritakan ini pada ibunya. Dia benar-benar tidak mengerti. Bukankah ini impian seorang matematikawan? Apa alasan untuk menyembunyikannya? Paman menjawab ini sebagai tanggapan terhadap nenek. Sang putra mulai menceritakan keinginan kakaknya. Dia sangat lelah dan mengatakan itu. Hanya setelah kematiannya naskah ini diterbitkan. Ketika dia tahu alasannya, dia tercengang. Dia tidak tahu putrinya sangat membenci hal yang dia lakukan. "Silakan terbitkan tesis ini. Biarkan aku menjaga putriku." Lalu dia segera membawanya pergi. Karena dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Sekarang cucunya tidak begitu penting lagi bagi dia. Di ruang kosong sekarang, dia mulai melihat manuskrip putrinya. Tiba-tiba dia merasa sedikit pusing.
Karena setiap naskah memiliki air mata anak perempuan. Wanita tangguh ini mulai menangis dengan getir. Sekarang dia akhirnya mengerti, berharap terlalu banyak dari anak perempuan. Itu telah menjadi belenggu yang menahan putrinya. Tapi apakah dia benar-benar menyesalinya? Tidak masalah. Dia masuk kembali dan memanggil profesor. Dia ingin mempublikasikan hasil penelitiannya. Meskipun dia tidak bertobat, dia juga berubah pikiran. Gadis itu memutuskan untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Hanya di sini bakatnya akan ditampilkan. Tapi sepulang sekolah, paman akan membawanya keluar dengan anak-anak biasa. Karena jenius juga butuh masa kecil. Dia benar-benar beruntung memiliki paman yang penuh perhatian. Apakah gadis kecil di film ini mungkin adalah dambaan setiap orang tua? Tapi saya percaya setiap orang tua ingin anaknya bahagia. Sampai jumpa lagi.